Suatu hari, ada seorang penyihir yang memiliki kekuatan dahsyat. Namun, penyihir itu malah menggunakan kekuatan tersebut untuk membantu para pekerja dalam mengembangkan wilayah. Penyihir itu bernama Wendalin, seorang bangsawan yang telah mendapat banyak gelar berkat pencapaiannya dari kerajaan. Saat mengembangkan wilayah miliknya, Wendalin sering diminta oleh bawahannya untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Meskipun melelahkan, Wendalin tetap melakukannya karena sudah terbiasa bekerja di dunia modern. Wendalin masih ingat dengan jelas kapan terakhir kali dia berada di dunia asalnya. Saat itu, dia baru saja pulang dari kantornya. Kemudian, ketika hendak makan malam, tiba-tiba saja kesadarannya berpindah tempat ke seorang anak kecil di dunia lain. Dia mengira mungkin dirinya sedang mengalami kelelahan. Makanya dia mencoba untuk memejamkan matanya dengan harapan semuanya bisa kembali seperti semula. Namun, saat dia menutup mata, ayahnya tiba-tiba membangunkannya. Dia disuruh untuk menyapa para tamu dan memperkenalkan diri kepada semuanya. Saat disuruh memperkenalkan diri oleh ayahnya, dia langsung panik karena tidak mengetahui namanya sendiri. Untungnya, salah satu kakaknya yang bernama Erik segera membantunya. Ketika adiknya terlihat bingung, Erik langsung menemaninya dan memperkenalkan bahwa dia adalah adiknya yang bernama Wendalin. Selain itu, Erik juga memberitahu Wendalin bahwa hari ini adalah hari pernikahan kakak tertua mereka dengan putri kedua dari keluarga bangsawan lain. Karena kakaknya bisa menikahi seorang bangsawan, Wendalin pun menyadari bahwa dia juga termasuk anak bangsawan. Sebagai anak ketiga, dia merasa tenang karena kehidupan dan masa depannya bisa terjamin. Keesokan harinya, Wendalin merasa ada yang aneh dengan keluarganya. Dia tidak mengerti mengapa mereka menjalani gaya hidup yang sederhana, padahal kemarin baru saja mengadakan pesta yang sangat megah. Saat menanyakan hal itu kepada Erik, dia diberitahu bahwa mereka memang keluarga bangsawan yang miskin. Meskipun begitu, mereka tidak boleh terlihat sederhana di depan tamu. Karena itulah, mereka sesekali mengadakan pesta megah seperti hari kemarin. Setelah pesta selesai, Wendalin dan keluarganya harus menghemat dan hidup sederhana. Walau begitu, sebagai anak ketiga, Wendalin tetap optimis dengan posisinya. Namun, saat saudara-saudaranya yang lain mulai berdatangan, Wendalin sangat terkejut karena ternyata dia adalah anak ke-8 dari keluarga bangsawan yang miskin. Setelah mengetahui fakta tersebut, Wendalin mulai mempelajari demografi di wilayahnya. Hanya dengan melihat peta dan data jumlah penduduk, dia dapat memastikan bahwa kehidupannya ke depan pasti akan sulit. Beberapa saat setelah itu, Erik dan kedua saudara lainnya akan pergi meninggalkan rumah. Setelah Kuruto menikah, mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat ini serta mencari penghidupan yang layak di ibu kota. Wendalin mengira mereka akan mendapat warisan. Namun ternyata hanya Kuruto dan anak kedua saja yang mendapatkan tanah warisan di tempat itu. Sedangkan sisanya harus meninggalkan rumah sehingga beban ekonomi keluarga mereka bisa berkurang. Cepat atau lambat, Wendalin juga akan bernasib sama seperti mereka. Oleh karena itu, Erik memberinya saran supaya dia mempersiapkan dirinya dari sekarang. Setelah itu, Wendalin ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, dia tidak menemukan satupun buku yang berharga di rumahnya. Namun, saat main-main dengan kristal sihir, Wendalin menemukan bahwa dirinya punya bakat sihir. Meski begitu, dia belum bisa membangkitkan sihir tersebut karena tidak ada petunjuk untuk memakainya. Beruntung, ada seorang pengguna sihir yang menyadari kekuatannya. Saat Wendalin sedang bermain di luar, pengguna sihir itu langsung menghampirinya dan menunjukkan cara menggunakan sihir. Setelah menunjukkan cara menggunakan sihir, penyihir itu menawarkan diri untuk mengajarinya sihir. Wendalin sangat ingin belajar dengannya, tetapi merasa ragu-ragu karena tidak punya uang untuk membayar. Namun, penyihir itu berkata bahwa dia tidak membutuhkan uang, sehingga Wendalin tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Sebelum memulai latihan, Wendalin disarankan untuk merahasiakan kekuatan sihirnya, karena jika ada yang mengetahuinya, mereka akan berpikir bahwa dia lebih cocok menjadi penguasa. Hal ini tentu saja sangat berbahaya dan bisa memicu perselisihan dengan kakak tertuanya. Meskipun sebagai anak ke-8, pengguna sihir adalah sosok yang luar biasa sehingga merebut posisi penguasa sangat mudah baginya. Keesokan harinya, Wendalin mulai berlatih dengan gurunya. Hal pertama yang dipelajarinya adalah menyetarakan kapasitas sihir agar bisa setara dengan pemilik sihir yang lebih besar. Dari latihan tersebut, gurunya juga bisa mengetahui bahwa Wendalin memang sehebat yang dia kira. Meskipun usia dan pengalaman mereka berbeda,
ada, Wendelin memiliki kapasitas sihir yang setara dengan gurunya, bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Ketika Kuruto dan ayahnya menyadari Wendelin bermain-main dengan kristal sihir, mereka langsung menertawakannya karena mengira dia tidak punya bakat sihir. Padahal sekarang dia sedang berlatih ilmu sihir dan sudah menguasai sihir lanjutan hanya dalam beberapa hari saja. Wendelin diam-diam berlatih sihir dengan alasan mencari sayuran. Namun karena sebagian besar sayuran itu sulit ditemukan, Kuruto mulai curiga jika Wendelin mencarinya dengan menggunakan sihir. Di sisi lain, latihan Wendelin bersama gurunya masih terus berjalan. Dengan sihir anginnya, Wendelin sudah bisa memburu hewan untuk dimakan bersama gurunya. Gurunya melarang Wendelin masuk ke pedalaman hutan, sebab itu adalah tempat tinggal monster ganas yang tidak bisa dihadapi manusia biasa. Namun di dalam hutan itu juga terdapat bahan makanan dan tanaman obat langka, sehingga banyak orang yang mencoba memasukinya untuk mendapatkan kekayaan. Tapi setelah masuk ke hutan itu, tidak ada satupun yang berhasil kembali. Akhir-akhir ini, Kuruto sering mengawasi Wendelin. Dia khawatir jika Wendelin punya bakat sihir dan bisa merebut kekuasaannya, karena pekerjaan kakaknya tampak merepotkan. Wendelin tidak ingin menjadi penguasa. Gurunya pun menyarankan agar Wendelin menjadi petualang saja. Sebagai mantan petualang, gurunya sangat yakin Wendelin akan menikmati dunia luar. Namun saat membicarakan ini dengan orang tuanya, ayahnya mengatakan ada masalah besar, yaitu mereka tidak memiliki dana untuk mengirimnya ke sekolah petualang. Meski demikian, Wendelin tidak menyerah untuk mewujudkannya. Berkat arahan dari gurunya, dia semakin percaya diri dan yakin bisa melewati semua rintangan yang ada. Namun karena sekolah petualang itu lumayan jauh, Wendelin harus mempelajari sihir terbang dan sihir berpindah tempat. Setelah 2 minggu menjalani latihan, gurunya tiba-tiba mengatakan bahwa besok adalah hari terakhir latihan. Wendelin tidak bisa menerimanya, sebab dia baru mulai belajar sihir terbang dan belum mahir melakukannya. Pada malam harinya, Wendelin mendapat kabar dari ayahnya bahwa seseorang ada yang melihat Anda di dalam hutan. Karena khawatir dengan kondisi gurunya, Wendelin segera menemuinya dan memintanya untuk berlindung di kediamannya. Namun, gurunya tidak mau ikut dengannya karena dia adalah Anda yang dimaksud. Sebagai pelajaran terakhir, Wendelin diminta untuk memurnikannya sebelum ia berubah menjadi aden yang ganas. Setelah memurnikan gurunya, Wendelin hidup dalam kesendirian. Lalu, saat usianya sudah mencukupi, dia mulai berpisah dengan keluarganya dan melakukan perjalanan untuk belajar di sekolah petualang. Saat pertama kali masuk sekolah, Wendelin tidak percaya diri dengan kemampuan komunikasinya. Terlebih, karena murid lain mengabaikannya saat perkenalan, Wendelin jadi semakin cemas dan takut tidak bisa membentuk parti dengan murid lainnya. Namun, ternyata ada suatu alasan mengapa Wendelin merasa terasingkan. Teman-teman sekelasnya ternyata tidak membencinya. Mereka justru ingin berteman dan sekelompok dengannya karena Wendelin dinilai punya masa depan cerah. Selain itu, karena parti yang terbentuk di akademi kebanyakan berlanjut setelah lulus, jika bisa membentuk parti dengannya, maka kehidupan mereka akan terjamin. Saat Louis dan Ina sedang mengamatinya, Erwin tiba-tiba datang dan memberi usulan untuk membentuk parti bersama Wendelin. Sementara itu, Wendelin masih menunggu kesempatan yang bagus untuk berbaur dengan teman sekelasnya. Namun, dikarenakan mereka sedang sibuk membicarakannya, Wendelin merasa tak punya kesempatan untuk berbicara dengan siapapun. Sebagian besar murid di sekolah petualang tidak menerima uang saku dari orang tuanya. Sebagai solusinya, maka akademi menyarankan untuk berburu sehingga pemasukan mereka bisa bertambah. Dengan menangkap buruan lebih banyak, para siswa berharap Wendelin akan mengakuinya. Namun saat Wendelin menunjukkan buruan besarnya, semua murid menyerah karena perbedaan kemampuan dengannya terlalu jauh. Pada akhirnya, semua murid meninggalkannya sehingga membuat Wendelin sendirian lagi. Di saat yang lainnya sudah menyerah, Erwin, Louis, dan Ina masih ingin mengejar Wendelin. Mereka akan mencari buruan yang lebih besar dan membuat Wendelin mengakuinya. Namun, saat hendak berburu, mereka malah dikepung oleh serigala. Ditambah, ukuran serigala itu sangat besar sehingga membuat mereka kesulitan menghadapinya. Kebetulan, Wendelin sedang berada di dekat mereka. Dengan harapan mereka mau berteman dengannya, dia pun segera menyelamatkan mereka dari serigala tersebut. Namun, setelah melihat kemampuannya langsung,
Erwin, Louis, dan Ina malah memutuskan untuk menyerah. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat kabar bahwa para siswa akan diundang ke pesta kebun. Pesta itu diadakan oleh Bridgeroder yang merupakan bangsawan kelas atas di kerajaan Hamut. Setelah menyerah mengajak Wendelin, Louis, dan Ina berharap mereka akan dipekerjakan oleh bangsawan tersebut. Mereka merias penampilannya sebaik mungkin untuk menarik perhatiannya. Namun, ketika pesta tengah berlangsung, Bridgeroder tidak meliriknya sama sekali. Dia malah mengabaikannya dan memilih mengajak Wendelin berbicara di dalam. Karena sendirian di tempat itu membuatnya tak nyaman, Wendelin pun segera meminta izin supaya mereka bertiga juga diajak ke dalam. Dia bilang mereka adalah anggota partinya. Lalu, saat berada di kediamannya, Wendelin dipertemukan dengan penyiar keluarganya. Penyiar tersebut bernama Brantag. Dia adalah gurunya Alfred atau Undead yang sebelumnya melatih Wendelin. Saat mengetahui keberadaannya, Brantag ingin sekali mendengar cerita darinya tentang kesehariannya bersama Alfred. Wendelin pun menceritakan pertemuannya dengan gurunya. Pada kesempatan itu, ia juga mengembalikan berbagai perlengkapan yang berada di dalam tasir milik gurunya. Lalu, setelah semua urusannya selesai, dia segera menjelaskan pada teman-temannya bahwa dia ingin membentuk parti dengan mereka. Meskipun mereka tidak percaya diri dengan kemampuannya, Wendelin berhasil membujuknya untuk menjadi teman partinya. Karena sudah mengembalikan perlengkapan yang sangat berharga, Duke memberikan 1000 koin emas serta rumah warisan dari gurunya kepada Wendelin. Dengan harta sebanyak itu, Wendelin tak perlu khawatir lagi dengan keuangannya. Tetapi dia juga merasa kurang nyaman jika harus tinggal di rumah sebesar itu sendirian. Di lain waktu, Wendelin mengajak ketiga temannya menghadiri upacara pernikahan katanya. Awalnya, perjalanan mereka tidak bermasalah. Kemudian, saat kapal siarnya memasuki kabut yang tebal, mereka tiba-tiba saja berhadapan dengan adat naga purba. Karena merasa tidak aman, para penumpang langsung protes pada petugas. Untuk meredam kepanikan massa, petugas pun mengatakan bahwa saat ini Brantag sedang mengurus naga tersebut. Namun, Brantag juga ternyata tidak bisa mengalahkannya. Karena lawannya adalah undead, satu-satunya cara mengalahkannya adalah memurnikannya dengan sihir suci. Kebetulan, Wendelin menguasai sihir suci. Oleh karena itu, dia diminta untuk terbang ke arahnya dan langsung memurnikan undead tersebut dengan sihir sucinya. Sementara itu, Brantag akan melindungi kapal dan seluruh penumpang dari dalam. Dengan demikian, Wendelin bisa fokus melawannya sampai tulang-tulang naga itu berhasil dimurnikan. Namun, dia hampir saja kelupaan untuk mengambil material yang dijatuhkan. Karena bagian tubuh naga itu sangat berharga, Brantag pun memberinya petunjuk agar Wendelin memasukkannya ke kantung sihirnya. Dengan begini, perjalanan ke ibu kota bisa dilanjutkan. Wendelin sangat antusias karena ingin berbelanja di sana. Namun, setelah bertarung melawan naga, pedagang teman namanya Brantag mengatakan sepertinya akan sulit untuk berbelanja. Sedangkan untuk alasannya, Wendelin sendiri akan tahu saat tiba di sana. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Wendelin dan rombongannya akhirnya tiba di ibu kota. Namun, setibanya mereka di sana, mereka malah tertahan oleh pasukan kerajaan dalam jumlah yang sangat banyak. Erwin mengira mereka telah melakukan suatu kesalahan. Namun, ternyata pasukan itu sengaja menunggu Wendelin untuk mengundangnya pergi ke istana. Sebagai penghargaan atas pencapaiannya membunuh naga dan melindungi para penumpang kapal siar mereka, Raja langsung memberinya gelar bangsawan peringkat ke-6 Beren. Sebagai hadiah tambahan, kerajaan juga akan menganugerahkan medali naga kembar kepadanya. Erik tidak menyangka adiknya akan mendapat gelar bangsawan dalam perjalanan ke pesta pernikahannya. Selain itu, peringkatnya juga lebih tinggi dari ayah mereka. Menurutnya, pencapaian itu memang luar biasa. Namun, sepertinya sekarang dia dibuat kewalahan oleh urusan antar bangsawan yang merepotkan. Tujuan Wendelin datang ke ibu kota, yaitu untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Namun, dia harus tertahan selama beberapa jam karena terjadi perdebatan saat mengambil bayaran kristal naga yang diserahkan olehnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, Kardinal Hohenheim pun segera bertindak sebagai penengah. Kemudian saat hendak meninggalkan istana, Wendelin bertemu dengan pria aneh. Sebagai bangsawan yang memiliki masa depan cerah, pria itu memamerkan kemampuannya dengan harapan Wendelin mau mempekerjakannya. Keesokan harinya, Wendelin dihadapkan dengan masalah baru. Saat itu, reputasi keluarganya hampir tercemar karena belum juga menyerahkan hadiah pernikahan. Selain itu, karena hadiah yang diberikan harus barang mewah, maka tidak ada saudaranya yang bisa membayar kecuali Wendelin saja. Karena banyak hal yang menyusahkan, Wendelin tidak suka menjadi bangsawan. Walau begitu, dia tetap menjalaninya dengan tegar karena ada juga hal yang membuatnya senang.
Selagi ada di ibu kota, Kardinal Huenhei mengundang Wendelin dalam acara penyucian. Karena hanya orang terpilih saja yang biasanya diundang dalam acara tersebut, maka pada kesempatan itu, Wendelin memberi seserahan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Huenhei memperkenalkan Wendelin dengan cucunya. Saat menatap wajahnya, Wendelin langsung menyadari bahwa Elise memiliki bakat sihir seperti dirinya. Huenhei bilang dia memang memiliki sihir. Orang-orang menyebutnya sebagai gadis suci karena dia bisa menggunakan sihir penyembuh. Dengan kemampuan seperti itu, awalnya Wendelin mengira Elise akan menjadi pendeta. Namun, Hohenheim ingin cucunya menjadi gadis biasa lalu menikahi seorang pria. Karena Elise sangat cantik, Wendelin beranggapan pasti banyak yang memperebutkannya. Jika diperbolehkan, Wendelin mengatakan dia ingin ikut dalam persaingan juga. Wendelin mengatakan hal itu sebagai candaan. Namun, Hohenheim menganggapnya dengan serius karena sejak awal dia ingin menikahkan Wendelin dengan cucunya. Dengan begini, semenit setelah bertemu, mereka pun langsung bertunangan. Kemudian, saat kembali ke kediaman kakaknya, Wendelin mengeluhkan pertunangan dia dengan Elise. Dia khawatir dengan masa depannya karena mereka belum saling mengenal. Namun, pertunangan seperti itu ternyata sering terjadi di kalangan bangsawan. Eric bilang dia bahkan belum pernah bertemu dengan pasangannya sebelum mereka menikah. Setelah itu, Wendelin ingin menenangkan pikirannya dengan berkeliling kota. Supaya tidak ada yang mengenalinya, maka saudara dan teman-temannya mengubah penampilannya menjadi seperti badut. Tapi, meskipun penampilannya sudah berubah, ternyata orang-orang masih mengenalinya. Karena sangat ingin dipekerjakan olehnya, mereka langsung mengerumuninya di suatu tempat. Setelah kejadian tersebut, kakaknya menyarankan untuk merekrut beberapa pengikut. Erwin menawarkan diri jadi pengikutnya. Tanpa berpikir panjang, Wendelin langsung menerimanya, padahal posisi itu cukup penting bagi bangsawan. Beberapa saat kemudian, Wendelin menemui Elise secara diam-diam. Dia ingin membicarakan soal pertunangan yang ditentukan tadi pagi. Menurut Elise, itu adalah rencana yang bagus. Dia bilang, tidak ada satupun orang di ibu kota yang tidak mengetahui kehebatannya. Makanya Elise sangat senang bisa berkesempatan menjadi istrinya. Kemudian, saat Louis dan Ina mengetahui bahwa Erwin diangkat menjadi pengikut Wendelin, mereka tidak ingin kalah darinya. Supaya posisinya lebih tinggi dari Erwin, mereka memutuskan untuk menjadi serirnya. Namun, supaya tujuan itu bisa tercapai, mereka harus berjuang keras supaya Wendelin mau menerimanya. Keesokan harinya, Wendelin menerima undangan untuk bertemu dengan jenazahnya. Namun, meskipun itu merupakan pertemuan resmi pertama, mereka tidak banyak mengobrol dan hanya mengomentari makanan sampai pertemuannya selesai. Kemudian, pelayannya menyarankan agar Wendelin memberikan sesuatu padanya. Setelah menerima saran tersebut, Wendelin pun langsung membawanya ke toko dan memberikan cincin untuknya. Dikarenakan cincin itu mampu menyimpan kekuatan sihir yang sangat besar, Elise mengira Wendelin memilih cincin tersebut agar suatu hari bisa berguna bagi dirinya. Namun, ternyata Wendelin hanya memilihnya karena terlihat cocok dipakai olehnya. Setelah melakukan pengamatan, pelayan mengatakan Wendelin sulit untuk dipahami. Kebanyakan pria sebelum dirinya selalu memperlakukan Elise sebagai gadis suci, tetapi Wendelin memperlakukannya sebagai gadis muda biasa. Ina dan Louis masih ingin menjadi selirnya Wendelin, tetapi karena sudah menjadi anggota partinya, mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru. Beberapa saat kemudian, Elise datang untuk menemui Wendelin. Namun, karena sedang dipanggil ke istana, Elise ingin mengobrol dengan teman-temannya tentang seperti apa Wendelin itu. Di waktu yang sama, Wendelin baru saja menerima perintah dari raja untuk membunuh naga. Untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di ibu kota, raja ingin mengembangkan wilayah padang rumput yang dikuasai oleh naga tersebut. Yang bisa bertahan melawan nafas naga hanyalah pengguna sihir saja. Oleh karena itu, Wendelin dan juga Berantag akan ditempatkan di garis depan pasukan Tambasmi. Selain mereka berdua, seorang pria bernama Armstrong juga akan ikut membantunya. Dia adalah penyihir kerajaan dan dikenal sebagai pembunuh sihir yang hebat. Setelah menemui raja, tanpa menunggu lama, mereka langsung pergi menuju sarang naga. Selain jadi sarang naga, padang rumput yang mereka tuju itu juga sepertinya dihuni banyak monster. Karena itulah, pasukan sementara segera dibentuk, dan Wendelin menjadi komandan mereka. Tetapi, karena dia sudah berada di garis depan, maka sebagai pengikutnya, Erwin harus menggantikan dia sebagai komandan. Tiba-tiba menjadi komandan membuat Erwin merasa khawatir, apalagi pasukan yang harus dipimpin olehnya terlihat berantakan. Walau begitu, sepertinya mereka bisa diandalkan. Sebagai anak bangsawan dan pengikut tak bertuan, mereka punya ambisi besar untuk mendapat pencapaian di pertempuran ini.
Keesokan harinya, Wendelin dan kedua rekannya memulai pertempuran dengan naga tersebut. Tanpa berpikir panjang, Armstrong langsung membangunkannya dan menghadapi naga itu dengan kekuatan armor sihir miliknya. Ketika menggunakan armor sihir, kekuatan fisiknya bisa meningkat pesat. Selain itu, daya tahannya juga lebih besar dari pelindung sihir biasa. Namun, karena armor itu dapat menyedot energi sihirnya dengan sangat cepat, maka dia hanya bisa melemahkan naga tersebut lalu menyerahkan sisanya kepada Wendelin. Di sisi lain, Elise dan yang lainnya sedang sarapan pagi. Lalu, mereka mendapat kabar dari prajurit bahwa Wendelin dan yang lainnya berhasil mengalahkan naganya. Namun, meski naga itu dikalahkan, mereka belum bisa bersantai. Setelah mengamankan bangkai naga, mereka harus segera membasmi semua monster yang ada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, para pasukan yang ikut membantu dikirim kembali ke tenda. Sebagian dari mereka mengalami luka-luka sehingga tim medis kesulitan mengatasinya. Sebagai gadis suci, Elise punya kemampuan untuk memulihkan mereka, tetapi ia tak bisa melakukannya terus-menerus karena energi sihirnya semakin menipis. Untungnya, dia punya cincin batu sihir dari Wendelin, sehingga dia bisa memakai energi dari batu itu untuk menyembuhkan lebih banyak orang. Keesokan harinya, Erwin memberi pesan bahwa mereka telah menang, dan para pasukan juga telah kembali dari garis depan. Elise sangat mengkhawatirkan Wendelin, makanya saat mendengar pesan tersebut, ia segera menemuinya. Setelah menjalankan tugas penaklukan, Wendelin dan teman-temannya masih berada di ibu kota. Berhubung Elise sudah memberinya izin, Louis dan Ina memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan keinginan mereka menjadi selir. Setelah Erik, Helmut dan saudaranya Wendelin yang lain kini telah menikah dengan wanita bangsawan. Alasan mereka mau menikahinya karena ingin punya hubungan keluarga dengan keluarganya Wendelin. Akhir-akhir ini, Wendelin sudah menarik perhatian di seluruh negeri. Oleh karena itu, Paul menyarankan supaya dia segera memutuskan soal turnamen supaya tidak mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, teman-temannya Wendelin sedang latihan bareng. Karena tidak memiliki energi sihir, Erwin mengeluh ingin mengganti menu latihan karena tak bisa mengimbangi mereka yang diperkuat dengan sihir. Kemudian, saat berantak berkunjung, mereka diberitahu bahwa mereka harus ikut serta dalam turnamen bela diri. Berhubung turnamen itu melarang penggunaan sihir, maka Louis dan Ina harus latihan tanpa menggunakan sihir. Sementara itu, Erwin tidak ikut latihan. Dia merasa jika posisinya akan tetap aman, meskipun kalah dalam turnamen tersebut. Berantak menganggap itu adalah pikiran yang naif. Berdasarkan pengalamannya, dia bisa saja ditendang dalam party jika menjadi beban bagi rekannya. Karena takut kehilangan posisinya, Erwin pun mulai termotivasi untuk memenangkan turnamen tersebut. Di malam harinya, Wendelin memberitahu teman-temannya bahwa Elise akan bergabung ke dalam party. Mereka tidak keberatan menerimanya. Lagi pula, keberadaan seorang penyembuh sangat menguntungkan bagi rekan-rekannya. Sejak saat itu, Erwin mulai latihan dengan serius. Dia lebih bersemangat dibanding yang lain karena tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Sementara Wendelin tak bisa mengikuti latihan tersebut. Beberapa hari sebelum turnamen, mereka mendapat kabar bahwa Warren akan ikut bertanding. Setelah mengetahuinya, Erwin langsung mengurungkan niatnya untuk menjadi pemenang di turnamen itu. Alasannya, Warren adalah komandan kesatria kerajaan yang mustahil bisa dikalahkan olehnya. Tetapi, saat mengetahui Wendelin juga memikirkan keadaan rekannya, Erwin kembali bersemangat dan memutuskan untuk terus berjuang. Tak peduli siapa lawannya, dia akan menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, ketika acara akan dimulai, para peserta mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Namun, berbeda dengan peserta yang lain, Wendelin malah kelihatan mengantuk dan tidak bersemangat untuk bertanding. Dalam turnamen tersebut, lawan pertama yang dihadapi olehnya adalah Komandan Warren. Hampir semua penonton memberi dukungan kepada Wendelin, namun dia malah mengecewakan mereka karena langsung kalah dalam sekali serangan. Walau demikian, dia tidak kelihatan menyesal. Dengan santainya, Wendelin kembali ke kursi penonton sambil menunggu teman-temannya yang sedang bertanding. Tidak lama kemudian, teman-temannya juga mengalami kekalahan. Louis dan Ina tidak bisa melanjutkan pertarungannya karena tidak lolos dari babak penyisihan. Hanya Erwin saja yang masih bisa bertahan. Dia berhasil mengalahkan setiap lawannya meskipun tangannya sedang terluka. Pada akhirnya, dia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menjadi beban bagi rekan-rekannya. Namun, meskipun tidak menang juga, sebenarnya sikap Wendelin tidak akan berubah dan tetap menganggapnya sebagai teman berharga.
Di tempat lain, Kuruto dan ayahnya sedang sibuk menembangkan lahan. Kemudian, mereka mendapat pesan dari ibu kota bahwa Wendelin meninggal saat menjelajah reruntuhan. Beberapa hari sebelumnya, Wendelin baru saja merayakan kelulusan. Setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun, akhirnya dia berhasil lulus dan menjadi petualang resmi. Wendelin sudah tidak sabar untuk berpetualang. Dia ingin segera terbebas dari rutinitasnya sebagai seorang bangsawan. Sayangnya, di tengah kesenangan tersebut, artinya malah mendapatkan misi dari kerajaan. Dengan diawasi oleh Brantag, pihak kerajaan mewajibkan mereka untuk menjelajah reruntuhan kuno. Wendelin tidak mau mengerjakannya, tetapi ia juga tidak bisa menolaknya karena itu adalah misi yang wajib. Kemudian, saat mereka hendak masuk ke reruntuhan, Brantag mengatakan petualang pernah diutus untuk menjelajahinya. Tetapi, mereka tidak ada yang berhasil kembali pada punya peringkat yang sangat tinggi. Karena hal tersebut, serikat berasumsi kalau di dalam reruntuhan ini ada naga. Oleh karena itu, sebagai petualang yang punya pengalaman mengalahkan naga, Wendelin diminta untuk menjalankan misi ini. Setelah berjalan cukup lama, mereka tidak merasakan keberadaan musuh. Tetapi saat melewati sebuah pintu, mereka tiba-tiba terkena perangkap dan dipindahkan ke lantai terbawah. Untuk keluar dari reruntuhan tersebut, mereka tidak punya pilihan lain selain berjalan dengan melewati tangga. Namun, di setiap lantai yang mereka lalui, terdapat musuh yang merepotkan. Mereka harus mengalahkan pasukan golem yang menjaga reruntuhan tersebut. Ketika bertemu golem, Erwin, Louis, dan Ina menghadapinya di garis depan. Sedangkan untuk pembunuh sihir, mendukung mereka dari bagian belakang. Dikarenakan jumlah musuhnya sangat banyak, cara tersebut sangat efektif untuk menghemat sihir dan stamina mereka. 5 hari sejak Wendelin dan teman-temannya pergi menjalankan misi, orang-orang yang memberikan misi itu menganggapnya sudah mati. Mereka seperti sengaja merencanakan hal itu hanya untuk memperkuat pengaruh politiknya. Di sisi lain, Wendelin dan teman-temannya masih terus bertarung. Mereka sudah terbiasa makan dan tidur secara bergantian, sehingga stamina untuk bertarung bisa terjaga. Namun, cara seperti itu tak bisa digunakan terus-menerus. Mereka harus segera keluar dari reruntuhan karena persediaan makanan sangat terbatas. Selain itu, mereka juga harus menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih banyak dari rantai sebelumnya. Kemudian, saat melewati tangga berikutnya, mereka pun sampai di rantai terakhir. Karena tak ada golem yang terlihat, awalnya mereka mengira kalau pertarungan di labirin ini sudah berakhir. Namun, di balik kegelapan, ternyata ada musuh tangguh, yaitu golem naga. Tak berselang lama, naga itu menyemburkan nafas apinya. Kemudian, Wendelin dan Brantag langsung menahannya dengan memakai perisai sihir. Dikarenakan energi sihirnya semakin menipis, maka Brantag dan Wendelin tak bisa menahannya terlalu lama. Sedangkan golem naga masih terus menyerang tanpa jeda sedikit pun. Untung saja Erise menyimpan jurus rahasia. Di saat Wendelin sudah kewalahan, dia menggunakan sebuah sihir yang disebut cahaya keajaiban. Dengan sihir tersebut, maka energi dan stamina Wendelin bisa pulih total, sehingga dia bisa melancarkan serangan balasan dan mengalahkan golem naga. Namun setelahnya mereka kehilangan kesadaran karena sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah menyelesaikan reruntuhan kuno, Wendelin dan teman-temannya menemukan benda dan alat sihir yang luar biasa. Salah satunya adalah alat sihir terbang yang berasal dari peradaban kuno. Setelah itu, mereka datang menemui raja. Kerajaan akan memberi mereka 2 juta koin emas per orang untuk semua benda yang mereka temukan. Selain itu, karena ini adalah misi wajib dari raja, maka jumlah hadiah mereka pun akan ditingkatkan. Setelah itu, Wendelin dan teman-temannya pulang ke kediamannya. Setelah memikirkannya matang-matang, Wendelin bilang kepada Armstrong kalau dia akan memulai petualang di wilayah Bridgeburg. Tanpa adanya Wendelin, Armstrong mungkin akan kesepian. Tapi, ia tetap mendukung keputusannya dan akan mencari pelaku yang menyebarkan rumor kematiannya. Di sisi lain, bangsawan yang tidak menyukai Wendelin sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka telah merencanakan suatu kejahatan untuk merebut kekuasaan Wendelin dan menyingkirkannya. Sebelum pergi berpetualang, Wendelin dan teman-temannya berdiskusi untuk menentukan orang yang akan menjaga rumahnya. Karena tak ada orang lain yang dapat dipercaya, mereka pun memilih Roderick yang sebelumnya memenangkan turnamen tombak. Sejak Wendelin tiba di ibu kota, Roderick ingin sekali dipekerjakan olehnya. Makanya dia sangat senang saat Wendelin mempercayakan tugas ini kepada dirinya. Pada saat yang sama, ada seseorang yang mengawasi Wendelin. Saat menyadarinya, mungkin orang itulah yang sudah menyebarkan kabar kematiannya. Meskipun kerajaan belum menemukan siapa pelakunya, Roderick mengatakan dia pasti akan membantu menangkapnya.
Beberapa saat setelah itu, Gwendolyn mengunjungi lab yang meneliti benda peninggalan di reruntuhan kuno. Di tengah penelitian, mereka berhasil mengetahui bahwa benda itu mampu mendatangkan apapun yang dibayangkan penggunanya. Namun, karena membutuhkan energi yang sangat besar, maka tidak semua orang bisa memakainya. Gwendolyn tertarik untuk mencobanya. Dengan memanfaatkan imajinasinya, dia berhasil mendatangkan celana dalam milik seorang peneliti di tempat tersebut. Gwendolyn tidak bermaksud untuk mengambilnya. Dia kurang fokus karena Erwin sempat menyinggung soal daleman. Setelah itu, Gwendolyn mulai serius memakai alat itu untuk mendatangkan ikan tuna. Dikarenakan malam ini akan diadakan pesta pertemuan, dia akan mengidangkan ikan tersebut untuk tamu yang hadir. Pada saat yang sama, cewek yang sejak kemarin mengawasinya sedang memperhatikan mereka di balik jendela. Tidak lama kemudian, cewek itu langsung menerobos karena ingin sekali mencoba masakannya. Gwendolyn tidak mengerti dengan tingkah lakunya. Lalu, bangsawan yang namanya Edgar pun mengatakan kalau dia adalah putrinya yang bernama Welma. Edgar ingin supaya Gwendolyn membawa Welma sebagai pengawalnya. Edgar juga mengizinkan dia untuk menikahinya jika Gwendolyn menginginkannya. Namun, karena Welma memiliki sindrom pahlawan, maka dia membutuhkan makanan yang lebih banyak dari orang biasa. Tapi sebagai gantinya, dia juga punya kekuatan yang luar biasa. Gwendolyn bilang dia berencana akan berburu layaknya petualang biasa, sehingga dia tidak butuh pengawal dengan kekuatan yang besar. Namun, sepertinya rencana itu belum bisa dilakukan karena Blackholder mengajukan misi untuknya. Saat Kuruto mendapat pesan bahwa Gwendolyn telah meninggal, ia tampak begitu senang mendengarkannya. Tapi, saat Gwendolyn tiba di depan rumahnya, Kuruto sangat panik karena takut kekuasaannya akan direbut. Padahal, Gwendolyn hanya sedang menjalankan tugasnya untuk memurnikan pasukan Undead yang sebelumnya gugur di hutan pemikat. Namun, saat Berantak menyampaikan misi tersebut, Kuruto malah menanggapinya dengan sikap yang tidak ramah. Dia meminta mereka untuk membayar pajak atas semua monster yang ditemukan di wilayahnya. Jumlah pajaknya juga tidak main-main, padahal pihak Gwendolyn ingin mengembalikan hasil jarahannya kepada warga sekitar. Selain itu, saat Elise bilang dia juga bersedia membantu upacara perkabungan, Kuruto tanpa ragu menuduhnya hanya mengincar uang santunan. Meskipun Kuruto adalah kakak tertuanya, tapi sikap yang ditunjukkan olehnya membuat Erwin dan yang lainnya tidak tahan. Sementara itu, Gwendolyn berusaha bersikap tenang agar tidak terjadi perselisihan. Kemudian, saat membicarakan masalah ini dengan Herman, Gwendolyn diberitahu bahwa Kuruto bertingkah seperti itu sejak dirinya pergi. Saat dia dikenal sebagai pembantai naga, Kuruto menjadi panik karena tak ingin posisinya sebagai pewaris direbut oleh adiknya. Gwendolyn tidak ada niatan untuk melakukannya, namun sepertinya orang-orang lebih mempercayainya untuk jadi penguasa wilayah berikutnya. Keesokan harinya, Gwendolyn dan rekan-rekannya memulai operasi pemurnian Undead. Sebelum dimurnikan, mereka harus memancingnya lebih dulu. Kemudian, ketika Undead itu berdatangan, Elise dan Gwendolyn langsung membuat penghalang dengan siar pemurnian. Dengan cara tersebut, maka setiap Undead yang melewatinya akan dimurnikan. Sementara Elise dan Gwendolyn fokus mengerahkan sihir pemurnian, Berantak meminta yang lainnya untuk menjarah barang yang dijatuhkan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk membasmi para Undead yang masih bergerak meski sudah kena penghalang. Tak berselang lama, ada Undead Wyvern yang memasuki penghalang. Lalu, Wilma segera mengerahkan Wyvern tersebut dengan sekali serangan. Setelah itu, semakin banyak Undead yang berdatangan. Mereka tak punya waktu untuk bersantai sampai semuanya dimurnikan. Dengan dimurnikannya para Undead tersebut, sekarang warga sudah bisa tenang. Mereka berterima kasih pada Gwendolyn dan rombongannya karena berkat mereka berlima, keluarganya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, setelah semuanya selesai, Kuruto tiba-tiba menyuruh warga untuk menyerahkan semua jira dan alat tempurnya. Karena tak bisa menguburkan tubuh korban, maka jira tersebut sangat penting bagi mereka. Tapi, Kuruto malah memintanya hanya dengan alasan kekurangan besi. Supaya Kuruto tidak mengambil benda yang dimiliki warga, Gwendolyn pun memberinya besi batangan yang berukuran besar. Hal ini membuat warga semakin mendukungnya untuk jadi penguasa wilayah berikutnya. Keesokan harinya, mereka melakukan acara pemakaman dan pesta kecil-kecilan. Karena Kuruto tidak hadir dalam acara penting tersebut, maka para penduduk semakin yakin kalau orang itu tidak cocok menjadi pemimpin. Karena hal tersebut, kepala desa memohon kepada Gwendolyn agar dia jadi pewaris wilayah ini. Sebab, di bawah kepemimpinan
dengan Kuruto, wilayah ini tidak punya masa depan. Selain itu, orang-orang dari kerajaan juga sebenarnya menginginkan Wendelin yang menjadi penguasa wilayah. Sejak bertahun-tahun yang lalu, pihak kerajaan ingin mengembangkan wilayah Tatar Jama supaya mendapatkan keuntungan besar. Tapi, pengembangan itu tidak ada kemajuan karena penguasanya merupakan manusia biasa. Ditambah lagi, generasi penguasa saat ini juga berhati busuk. Kemudian, dalam situasi sulit itu, Wendelin pun mulai muncul. Kemunculannya membuat pihak kerajaan ingin mengganti tuan tanah yang sekarang. Tapi, karena hal ini bisa membuat tuan tanah di setiap wilayah merasa terusik, kerajaan melancarkan rencana licik dengan mengirimkan Wendelin supaya para penduduk mendukungnya. Dengan begini, Kuruto akan mengalami depresi dan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Berantak-bilan, Wendelin adalah sosok yang tepat jadi tuan tanah. Dia sudah memiliki banyak aset yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayahnya. Namun, karena Wendelin tidak tertarik mewarisi wilayah, kerajaan menjalankan rencana itu secara diam-diam. Saat berkumpul dengan anggota partinya, teman-temannya beranggapan situasi seperti ini jarang terjadi. Biasanya, kalau disuruh jadi tuan tanah, siapapun takkan pernah ragu. Kemudian, saat Wendelin bermain dengan keponakannya, mereka pun menyadari alasan dia masih ragu. Jika Wendelin menjadi tuan tanah, masa depan anak-anak itu sebagai bangsawan akan hilang dan harus meninggalkan tempat kelahirannya. Kemudian di malam harinya, ada beberapa penduduk yang melakukan protes. Mereka mengeluhkan sikap Kuruto yang mengistimewakan orang-orang terdekatnya, sedangkan yang lain diperas olehnya. Demi masa depan anak-anaknya, mereka siap untuk melawan dan mendukung Wendelin untuk menjadi tuan tanah mereka. Saat mendapat laporan tentang pergerakan warga, Kuruto benar-benar marah. Dia menyatakan akan menghukum siapapun yang melawannya dengan hukuman seberat-beratnya. Untungnya, masalah kali ini tidak menjadi besar, tetapi Wendelin harus segera bertindak supaya mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Setelah memikirkannya, Wendelin memutuskan untuk bernegosiasi dengan Kuruto. Di depan kakaknya, Wendelin mengatakan dia akan membantunya untuk menaikkan status kebangsawanannya. Dia juga akan memberi dana untuk mengembangkan wilayahnya agar penduduk bisa hidup dengan mapan. Selain itu, seluruh wilayah yang dikendalikan oleh ayahnya akan tetap diwariskan kepada Kuruto. Tetapi, Wendelin ingin mengambil alih seluruh wilayah yang masih belum terjamah. Setelah mendengar semua itu, Kuruto malah mengira Wendelin sedang menipunya. Dia pikir Wendelin ingin mengambil kekuasaannya secara perlahan, lalu menjadi penguasa mutlak di wilayah ini. Karena negosiasinya tidak berhasil, Wendelin pun membicarakan hal ini dengan istrinya Kuruto. Istrinya Kuruto ternyata tidak masalah dengan pergantian penguasa. Karena masalah di wilayah itu memang rumit, dia tidak keberatan selama anak-anaknya bisa terlindungi. Setelah mendengar semua itu, Wendelin memutuskan untuk menjadi penguasa wilayah ini. Tapi dia juga tidak akan menuruti kerajaan yang berencana untuk menyingkirkan kakaknya. Dengan membuka bazar di pusat desa, Wendelin berhasil menarik perhatian warga dan merebut pelanggan anak buahnya Kuruto. Selain itu, untuk mengurangi orang-orang yang mendukung kakaknya, dia menawari mereka untuk dikirim ke ibu kota untuk menasah kemampuannya dalam bekerja. Ternyata, semuanya tertarik dengan tawaran tersebut, sehingga dengan demikian, Kuruto kehilangan semua pendukungnya. Di saat Kuruto kehilangan akal sehatnya, seorang utusan bangsawan dari ibu kota memberinya seruling pemanggil naga. Dengan seruling tersebut, maka sebesar apapun kekuatan sihir Wendelin, Kuruto masih punya peluang untuk mengalahkannya. Keesokan harinya, mereka bertemu di wilayah Tatar Jama. Tanpa banyak basa-basi, Kuruto langsung menancam Wendelin dan teman-temannya dengan seruling naga. Berantak baru pertama kali melihatnya, tapi dia sudah mengetahui seberapa mengerikannya benda tersebut. Menurutnya, seruling itu adalah alat legendaris yang bisa memanggil banyak naga sekaligus. Meskipun Wendelin mampu mengalahkan naga, tapi kalau jumlahnya sangat banyak, dia takkan bisa menang. Kuruto mengungkapkan dia sudah tidak peduli dengan keselamatan penduduk atau keluarganya sendiri. Kuruto bilang setelah mengalahkan Wendelin dan merampas semua hartanya, dia bertujuan untuk membangun wilayah Tatar Jama, lalu membuat keluarga lagi dengan wanita lain. Dengan demikian, semuanya akan kembali seperti semula. Pemikiran tersebut membuat Wendelin sangat emosi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Kuruto memiliki seruling naga. Kemudian, saat Kuruto meniup seruling tersebut, terjadi
terjadi situasi yang tidak terduga. Tubuhnya diselimuti aura kedengkian dan membuatnya kehilangan kesadaran. Saat dicari tahu, ternyata itu bukan seruling naga, melainkan seruling kedengkian yang bisa mengubah penggunanya menjadi undead. Mengetahui hal tersebut membuat Wendelin mengalami shock. Meskipun orang itu jahat, tapi dia tetap menyesal karena tak bisa menyelamatkannya. Pada akhirnya, Elise dan Wendelin harus memurnikannya sebelum membahayakan orang-orang. Meskipun sudah dimurnikan, tapi kekuatan seruling itu masih menyisakan aura kedengkian milik penggunanya. Setelah dimurnikan, aura itu terbang ke ibu kota dan menyerang orang yang mengirimkannya. Sekarang, permasalahan kekuasaan sudah diatasi. Namun, kondisi keluarganya Kuruto masih belum aman karena mereka dianggap sebagai keluarga dari seorang penjahat. Oleh karena itu, ketika raja menyerahkan wilayah dan menawarkan hadiah kepada Wendelin, dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta gelar yang kosong. Dia ingin mengisi kekosongan tersebut, lalu memberikannya kepada anak-anaknya Kuruto. Permintaan tersebut menimbulkan perselisihan. Dikarenakan wewenang memberikan gelar hanya dimiliki seorang raja, maka Wendelin dianggap tidak sopan dan hanya memanfaatkan kebaikan dari raja. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka menyarankan supaya pembagian wilayah kekuasaan Wendelin dipertimbangkan lagi. Bahkan, Armstrong sampai mengajukan diri untuk menggantikannya karena dia punya kemampuan yang cukup untuk mengelolanya. Namun, karena istana masih membutuhkannya, raja tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, Wendelin tetap diberi wilayah dan kenaikan jabatan yang lebih tinggi. Selain itu, jika dia berhasil mengembangkan wilayah, maka keinginannya untuk mendapatkan gelar yang kosong akan dikabulkan. Sejak saat itu, keseharian Wendelin jadi berubah drastis. Tanggung jawab mengembangkan wilayah membuat dia sangat sibuk dan tak punya banyak waktu beristirahat. Walau begitu, dia tampak lebih bahagia jika dibandingkan dengan sebelumnya.